Firly Bahuri bilang bahaya laten korupsi harus diberantas tuntas. Itu yang kemudian saya kira juga dibaca oleh ya elit politik, termasuk soal tukar menukar jabatan di KPK. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan isu yang terakhir bahwa KPK akhirnya harus menyerah sebetulnya karena dari dalam KPK sendiri juga terjadi kerusuhan tuh. Saya tidak menyebut kasus itu berkaitan sama siapa, tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dalam penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyelidik dan merangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikkan penyidikan atau tidak. Mengerikan sekali. Anggaplah kemudian seperti kisruhnya partai-partai yang lain yang kita tahu ada upaya-upaya untuk rekonsiliasi, ya, upaya-upaya untuk mencari titik tengah, jalan tengah dan seterusnya. Tapi kan waktu sudah habis. To be or not to be, ya, jadi atau tidak jadi, atau perintahnya ya masih abu-abu. Ini soalnya. Jadi bukan soal dia kepake atau tidak. From the beginning, Firly adalah proksi dari kekuasaan. Karena kalau tidak proksi, maka dia tidak akan terpilih sebagai ketua KPK. Apalagi begitu. Dan kelihatan mulus sekali kan jalannya. Sama seperti anggota KPU dan Bawaslu, itu kalau tidak proksi kekuasaan, mungkin nggak akan terpilih. Nah, inilah ironi bagi demokrasi kita, di mana rekrutmen politik itu sangat ditentukan oleh kekuasaan. Firly Bahuri bilang bahaya laten korupsi harus diberantas tuntas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Harus kita ingat masih ada satu laten jahat, yakni laten korupsi yang menjadi musuh kita bersama dan segoinya. Wajib diperangai oleh segenap bangsa dan negara, kata Firly Sabtu 1 Oktober dalam pernyataannya. Hal ini disampaikan Firly Bahuri terkait peringatan peristiwa berdarah 30 September 1968. Banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firly, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat, salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika Indonesia. Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM, tandas mantan Kapolda Sumsel itu. Firly Bahuri menegaskan penanganan bahaya laten korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya. Sama halnya dengan penanganan bahaya laten komunis. Sama penanganannya dengan komunis, laten korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya, ungkap Firly. Di mana awalnya dilakukan secara bergelia, lalu mulai berani muncul setelah dianggap sebagai suatu hal biasa. Dan mulai eksis ketika dipandang sebagai kultur budaya bangsa, tuturnya. Menurutnya, pengantas bahaya laten korupsi memerlukan peran aktif dan konsisten nasional dan dari seluruh responden bangsa dan negara agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, cepat, tepat, terukur, dan efisien. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang, sekoyoknya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. Dan ingat, KPK adalah alat negara yang menuangi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini, tegasnya. Insya Allah, impian segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk Indonesia sejahtera. Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia damai dan berkeadilan dapat kita raih apabila NKRI benar-benar lepas dari laten korupsi. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang, segoinya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. Dan ingat,
KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di publik ini ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa, lazimnya para tersangka lainnya, hingga diproses sampai ke meja hijau pengadilan, tempat pembuktian dan pencarian keadilan. Firly Bahuri bilang bahaya laten korupsi harus diberantas tuntas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Harus kita ingat masih ada satu laten jahat, yakni laten korupsi yang menjadi musuh kita bersama dan segoinya. Wajib diperangai oleh segenap bangsa dan negara, kata Firly Sabtu 1 Oktober dalam pernyataannya. Hal ini disampaikan Firly Bahuri terkait peringatan peristiwa berdarah 30 September 1968. Banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firly, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat, salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika Indonesia. Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM, tandas mantan Kapolda Sumsel itu. Firly Bahuri menegaskan penanganan bahaya laten korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya. Sama halnya dengan penanganan bahaya laten komunis. Sama penanganannya dengan komunis, laten korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya, ungkap Firly. Di mana awalnya dilakukan secara bergelia, lalu mulai berani muncul setelah dianggap sebagai suatu hal biasa, dan mulai eksis ketika dipandang sebagai kultur budaya bangsa, tuturnya. Menurutnya, pengantas bahaya laten korupsi memerlukan peran aktif dan konsisten nasional dan dari seluruh responden bangsa dan negara agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, cepat, tepat, terukur, dan efisien. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang, sekoyoknya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. Dan ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini, tegasnya.